Sebuah proposal gencatan senjata baru diajukan Amerika Serikat dan Israel, tapi Hamas tak serta-merta menyambutnya. Bagi kelompok bersenjata Palestina ini, proposal tersebut bukan jalan damai, melainkan perpanjangan penderitaan. Apakah ini langkah menuju perdamaian atau sekadar manuver politik untuk menggambarkan Hamas sebagai pihak yang keras kepala? Pada Kamis 29 Mei, Gedung Putih menyatakan bahwa Israel telah menandatangani proposal gencatan senjata yang dijamin oleh pemerintahan Trump. Proposal itu kemudian diserahkan kepada Hamas oleh utusan khusus Steve Witkoff untuk dipelajari. Tapi reaksi dari Hamas langsung menunjukkan keraguan. Bassem Naim, pejabat senior Hamas, menyebut proposal itu tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, hanya akan melanjutkan pembunuhan dan kelaparan di Gaza. Sumber internal Hamas menyatakan bahwa tanggapan resmi atas proposal ini akan disampaikan hari Jumat atau Sabtu. Artinya, Hamas masih membuka pintu, tapi dengan sangat skeptis. Meskipun belum dipublikasikan secara penuh, draft proposal yang bocor ke media memuat poin-poin berikut. Gencatan senjata awal selama 60 hari, Hamas akan membebaskan 28 sandera Israel, baik hidup maupun mati. Sebagai imbalan, Israel membebaskan 1.236 tahanan Palestina dan menyerahkan jenazah 180 warga Palestina. Bantuan kemanusiaan akan dikirim segera setelah Hamas menandatangani perjanjian. Tapi, tidak ada janji penghentian perang secara permanen. Menurut pejabat Hamas, tidak ada klausul yang menyebutkan penarikan total pasukan Israel dari Gaza, penghentian permanen agresi militer, jaminan masuknya bantuan tanpa hambatan. Itulah sebabnya mereka menilai proposal ini sebagai perang terselubung yang dibungkus gencatan senjata. Situasi semakin membingungkan ketika Hamas sempat menyatakan telah mencapai kerangka umum kesepakatan damai dengan utusan Trump. Tapi hanya sehari kemudian, Witkoff membantah keras. Apa yang dilaporkan sama sekali tidak mencerminkan isi proposal, tegasnya. Pejabat AS lain bahkan menyebut klaim Hamas sebagai tidak akurat dan mengecewakan. Israel menyebutnya sebagai perang psikologis dan propaganda. Menariknya, laporan dari media Israel menyebut Perdana Menteri Netanyahu telah menyetujui proposal itu secara diam-diam. Namun analis politik Israel, Akiva Eldar, punya sudut pandang berbeda. Ini bukan langkah tulus. Netanyahu tahu Hamas akan menolak, lalu ia bisa menyalahkan mereka dan lanjut menyerang. Strategi buat-buat gagal ini pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Sementara debat diplomatik berlangsung, rakyat Gaza terus menderita. Sejak Israel melanggar gencatan senjata sementara pada 18 Maret lalu, hampir 4.000 orang tewas dalam serangan baru. Total korban jiwa di Gaza kini melampaui 54.000 orang. Blokade bantuan kemanusiaan masih berlangsung, hanya sedikit bantuan yang masuk. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya jauh dari cukup. Baru-baru ini, sebuah organisasi bernama Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS dan Israel mulai mengirim bantuan. Namun distribusinya menimbulkan kekacauan. Warga kelaparan berebut bantuan, bahkan hingga menyebabkan kerusuhan. Banyak pihak mempertanyakan motif politik di balik pendirian yayasan ini. Proposal yang diajukan AS mungkin terlihat seperti solusi. Tapi bagi Hamas dan rakyat Gaza, itu belum menyentuh akar masalah. Penarikan militer, pembukaan blokade, dan penghentian kekerasan.
Pertanyaannya, apakah ini upaya damai sungguhan atau strategi politis demi citra? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.